Langit Bogor hari ini seakan turut menangis, menumpahkan air mata yang tak kunjung reda membasahi aspal yang dingin. Aku duduk terpaku menatap tumpukan buah yang mulai membusuk, aroma manis yang kini berubah menjadi bau masam kegagalan. Sudah 3 hari tak ada satupun pembeli yang mampir, terhalang hujan yang seolah menjadi dinding pemisah antara aku dan rezeki. Suara guntur di kejauhan terdengar seperti peringatan, atau mungkin ejekan bagi nasibku yang kian terpuruk. Tadi pagi, orang-orang itu datang lagi, menggedor pintu kontrakan, memaki dengan kata-kata kasar yang meruntuhkan sisa harga diriku di depan para tetangga. Utang yang menumpuk demi pengobatan ibu kini berbalik mencekik leherku sendiri. Aku lelah menjadi orang jujur jika hasilnya hanya air mata dan perut lapar. Di tengah gemuruh hujan yang memekakkan telinga, hatiku berteriak dalam diam, menggugat takdir yang tak pernah berpihak. Apakah Tuhan sedang menutup mata? Atau memang aku yang harus mencari jalan lain, jalan yang gelap namun menjanjikan cahaya emas? Rasa putus asa ini begitu pekat, lebih gelap dari mendung yang menggantung di atas kota ini. Di sudut pasar yang pengap dan becek, seorang wanita tua yang tak pernah kulihat sebelumnya tiba-tiba mencengkeram lenganku. Cengkeramannya dingin, menusuk hingga ke tulang, seolah menyalurkan energi ganjil yang membuat bulu kuduku meremang. Dia tidak menawar buah daganganku, melainkan menatap langsung ke dalam mataku, seakan bisa membaca seluruh penderitaan dan utang yang melilit hidupku. Dia berbisik tentang pantai utara, tentang Ratu Dewi Lanjar yang konon bermurah hati pada mereka yang terjepit nasib. Kata-katanya halus namun berbisa, menawarkan jalan keluar yang selama ini hanya kudengar dalam cerita horor pengantar tidur. Awalnya aku ingin menepis tangannya, lari sejauh mungkin dari ajakan sesat itu. Namun, bayangan tagihan rumah sakit dan wajah ibu yang pucat menahan langkahku. Logikaku berperang hebat dengan desakan kebutuhan. Wanita tua itu menyeringai tipis, seolah tahu bahwa benteng pertahananku mulai retak. Dia meninggalkan secarik kertas kumal berisi alamat, meninggalkanku yang termangu di tengah hiruk-pikuk pasar. Menggenggam kertas itu seperti menggenggam satu-satunya pelampung di tengah lautan badai. Bus malam ini melaju membelah kegelapan, membawa ragaku menjauh dari dinginnya Bogor menuju panasnya pesisir utara. Setiap kilometer yang terlewati terasa seperti langkah yang semakin dalam menuju jurang yang tak berdasar. Aku duduk di dekat jendela, menatap pantulan wajahku sendiri yang tampak asing, seolah ada bayangan lain yang mulai mengikutiku. Suara mesin bus yang menderu terdengar seperti detak jantungku yang tak beraturan. Mengapa aku melakukan ini? Pertanyaan itu berulang kali muncul, namun segera ditepis oleh rasa lapar akan kekayaan yang tiba-tiba menguasai akal sehatku. Kertas alamat dari wanita tua itu terasa panas di saku celanaku. Penumpang lain di bus ini tertidur lelap, tapi aku tak bisa memejamkan mata barang sedetik pun. Rasanya ada ribuan mata, tak kasat mata, yang mengawasi dari balik kegelapan jalan tol, menanti kedatanganku dengan seringai lapar. Ini bukan sekadar perjalanan fisik, ini adalah perjalanan menukar nasib. Dan entah kenapa, semakin dekat aku dengan tujuan, semakin berat udara yang kuhirup, seakan atmosfer di sana sudah menolak kehadiran manusia yang masih memiliki nurani. Angin laut malam itu tidak membawa kesegaran, melainkan membawa aroma amis yang aneh, campuran antara garam, bunga melati, dan sesuatu yang membusuk. Di sini, di bibir pantai yang dijanjikan, aku berdiri sendirian dengan lutut yang gemetar hebat. Deburan ombak terdengar seperti raungan monster yang kelaparan, siap menelan siapa saja yang berani mengganggu tidur panjangnya. Sesuai instruksi, aku meletakkan sesajen di atas batu karang hitam, merapalkan mantra yang bahkan tak ku mengerti artinya. Lidahku keluh, tapi keinginanku untuk kaya memaksaku terus berbicara. Tiba-tiba, suasana menjadi hening. Ombak berhenti menderu sejenak, dan dari kejauhan, kabut tebal perlahan mendekat, membentuk siluet wanita cantik berbalut selendang hijau. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku dengar pintamu, sebuah suara berbisik langsung di dalam kepalaku, bukan di telinga. Suara itu lembut namun penuh otoritas yang mematikan. Malam itu, di bawah saksi bulan yang tertutup awan, aku menyerahkan kepingan jiwaku yang pertama, menandatangani kontrak gaib yang tak mungkin bisa dibatalkan dengan materai manapun di dunia manusia. Seperti sihir, segalanya berubah dalam sekejap mata sekembalinya aku ke Bogor. Daganganku yang dulu dilirik lalat pun tidak, kini menjadi rebutan orang-orang kaya dari luar kota. Uang mengalir deras seperti air bah, memenuhi laci, lemari, hingga brankas besiku. Aku membeli semua yang dulu hanya bisa kuimpikan. Rumah baru, mobil mengkilap, dan perhiasan emas yang melingkar berat di leherku.
Orang-orang yang dulu menghinaku kini menunduk hormat, menjilat demi cipratan rezeki. Aku tertawa di atas penderitaan masa lalu, merasa menang melawan takdir. Tapi, di balik kilau emas dan tumpukan rupiah ini ada kehampaan yang aneh. Makanan semewah apapun terasa hambar di lidahku dan tidurku tak pernah lagi nyenyak. Setiap kali aku menyentuh uang-uang itu, tanganku terasa dingin, seolah yang kupegang bukanlah kertas berharga, melainkan kulit mayat yang telah diawetkan. Kemenangan ini terasa manis di luar, namun mulai terasa pahit di dalam. Aku mencoba mengabaikan firasat buruk ini, meyakinkan diri bahwa ini adalah harga pantas untuk sebuah kesuksesan, harga yang kupikir mampu kubayar lunas. Rumah ini terlalu besar, terlalu sepi, dan terlalu dingin. Meskipun pendingin ruangan sudah kumatikan, udara beku tetap menusuk hingga ke sumsum tulang. Malam ini, teror itu mulai menampakkan wujudnya secara nyata. Bukan lagi sekadar suara langkah kaki di lantai atas atau ketukan di jendela, tapi bayangan-bayangan hitam yang mulai berani menari di sudut mataku. Saat aku bercermin untuk membersihkan riasan, pantulan wajahku tampak menyeringai mengerikan, padahal bibirku sedang terkatup rapat menahan takut. Belum cukup, suara itu mendesis dari balik tembok, dari balik lukisan mahal yang kupajang dengan bangga. Jantungku berpacu gila-gilaan. Aku sadar, kekayaan ini tidak datang sendiri. Ia membawa serta penghuni-penghuni tak kasat mata yang kini menganggap rumahku sebagai sarang mereka. Setiap sudut ruangan terasa mengawasi. Aku mencoba menyalakan semua lampu, tapi kegelapan di rumah ini seolah hidup, menelan cahaya dan menyisakan remang yang mencekam. Apakah ini bagian dari perjanjian itu? Kenapa tidak ada yang memberitahuku bahwa aku tak akan pernah bisa merasa aman lagi di rumahku sendiri? Pagi ini adalah puncak dari segala kegilaan. Truk buah baru saja menurunkan muatan apel dan anggur segar kualitas terbaik. Namun, begitu aku menyentuhnya, kulit buah itu melepuh, berubah warna menjadi hitam pekat, dan mengeluarkan cairan kental berbau anyir darah. Ulat-ulat belatung bermunculan dari dalam daging buah, menggeliat menjijikan di atas meja pamer. Para pelanggan yang sedang mengantre berteriak histeris, berlarian keluar toko seolah melihat hantu. Aku mencoba memotong satu buah jeruk, dan yang keluar bukanlah air jeruk, melainkan darah segar yang muncrat ke wajahku. Bau bangkai menyengat memenuhi ruangan ber-AC ini. Ini adalah peringatan keras. Sang ratu marah karena aku menunda memberikan apa yang dia minta. Bisnis yang kubangun dengan jiwa ini sedang dihancurkan dalam sekejap mata. Aku berdiri di tengah toko yang kini kosong dan berbau busuk, dikelilingi oleh simbol kesakahanku yang kini menjadi sampah. Hartaku tidak bisa menyelamatkan situasi ini. Uang di brankas tidak bisa menyogok setan untuk berhenti meneror. Aku benar-benar sendirian. Dering telepon itu terdengar seperti lonceng kematian. Suara di seberang sana memberitahukan kabar yang paling kutakutkan. Ibu, orang yang menjadi alasanku melakukan semua dosa ini, orang yang ingin kubahagiakan dengan tumpukan uang haram ini, telah pergi mendadak tanpa sakit. Dokter bilang serangan jantung, tapi aku tahu kebenarannya. Aku tahu siapa yang mengambil napasnya. Lututku lemas, tubuhku ambruk ke lantai rumah sakit yang dingin. Jeritanku menggema di lorong sepi, tapi tidak ada yang bisa mengembalikan nyawanya. Aku telah menukar nyawa ibuku sendiri demi mobil mewah dan rumah gedung. Betapa bodohnya aku, betapa kejamnya aku. Semua harta ini kini tak ada artinya. Emas permata ini terasa seperti rantai panas yang membakar kulitku. Aku menangis bukan hanya karena kehilangan, tapi karena rasa bersalah yang akan menghantuiku seumur hidup. Aku mencoba menipu Tuhan, tapi pada akhirnya iblislah yang menipuku mentah-mentah. Pengorbananku sia-sia dan kini aku memiliki segalanya kecuali alasan untuk hidup. Lingkaran setan ini telah sempurna. Aku kembali ke tempat di mana semuanya bermula, di pinggir jalan Bogor yang basah ini. Bedanya, kini aku bergelimang harta namun miskin jiwa. Orang-orang bilang aku gila, tapi mereka tidak bisa melihat apa yang kulihat. Dia ada di sini, sang ratu, berdiri setia di belakangku, membisikkan kata-kata manis yang mematikan. Aku tidak bisa lari, tidak bisa mati, dan tidak bisa berhenti. Aku telah menjadi inangnya, menjadi sapi perah bagi kerajaannya di dasar laut. Setiap lembar uang yang kupegang adalah duka, setiap suap nasi yang kumakan adalah dosa. Aku tersenyum pada hujan, karena hanya hujan yang bisa menyamarkan air mataku. Jangan pernah tergoda dengan jalan pintas, kawan. Karena ketika kau menatap kegelapan terlalu lama, kegelapan itu tidak hanya menatap balik, ia akan memilikimu selamanya. Sekarang, aku adalah miliknya, abadi dalam penderitaan yang berbalut emas. Selamat tinggal kebebasan, selamat datang neraka dunia.